Tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai 10, yaitu tentang sifatul munafiqin. Kita sampai kepada at-tafsir wal bayan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir wal bayan. Tafsir dan keterangan. Haula'i, mereka itulah humus sinfu ats-tsalitsu. Mereka itulah manusia tipe ketiga. Tipe pertama apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Tipe yang kedua orang-orang kafir, dan tipe yang ketiga adalah orang-orang munafik. Jadi ada tiga tipe itu yang hidup di zaman Kanjeng Nabi di Madinah. Ada tiga tipe manusia. Wa qad wasafallahu, sungguh telah mensifati sapa Allahu Gusti Allah. Allah sudah mensifati halal ladzina kafaru, keadaan orang-orang yang kafir, fi ayataini, di dalam dua ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa halal munafiqina, dan juga membahas tentang keadaan kaum munafik fi thalathati ayatin, di 13 ayat. Naha alaihim, Allah menyayangkan mereka, fiha, di dalam surat di dalam ayat-ayat tersebut. Apa yang disayangkan oleh Allah? Khubthuhum, keburukan mereka, wa makruhum, dan makarnya mereka, wa fadhahum, dan Allah menjelekkan mereka, bukan menjelekkan, mencemooh, wa wastahza'a, dan menjelekkan, istahza'nya sama, wa fadhahum, Allah mensifati mereka buruk, wastahza'a, dan menjelekkan bihim kepada mereka, watahkama bifi'lihim, dan mencemooh perbuatan mereka. Wada'ahum, Allah menjuluki mereka atau memanggil mereka, atau menjuluki mereka summan wa bukman wa umyan. Nah kan, summum bukmun umyum fahum la yaqilun, gitu kan. Summan sebagai orang yang tuli, bukman orang yang bisu, wa umyan, dan orang yang buta. Wa daraba lahumul amsal, Allah juga menjadikan mereka sebagai contoh. Fahum asyaddu khataran, mereka lah orang-orang yang paling berbahaya alal Islam, atas Islam, minal kufari, daripada orang kafir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Sorohatan, pada kenyataannya, sorohatan itu secara jelas. Wala taqtasiru awsaful munafiqina alal ma'asirina lin nabi faqat. Sifat-sifat munafik ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi. Bal fi kulli asrin, akan tetapi sifat-sifat munafik ini bisa ada pada manusia yang hidup fi kulli asrin, di setiap zaman, termasuk zaman kita, enggak harus di zaman Nabi. Idza wujidat sifatuhum, kalau memang ditemui sifat-sifat orang-orang yang munafik. Kalau sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu ditemukan di zaman sekarang pada diri seseorang, ya berarti orang itu adalah orang munafik. Tapi betapa sulitnya menandai orang sebagai munafik. Maka apa yang disampaikan oleh Allah ini tidak
bertujuan untuk kita menilai orang, tapi kita menilai diri kita sendiri. Karena di zaman ini tidak ada nabi, nggak ada yang bisa menunjuk siapa sebenarnya yang munafik. Kalau di zaman Kanjeng Nabi, ya karena Kanjeng Nabi tahu secara transparan siapa, selalu diberitahu apa yang terjadi, sehingga Kanjeng Nabi bisa tahu siapa yang munafik. Tidak ada yang tersembunyi. Nanti dijelaskan juga di sini. Wala taktasiru, ini sudah. Wa awwalu hadhihi sifati, sifat orang munafik yang pertama adalah an-nataqu bil imani bil lisani, mengatakan bahwa dirinya iman, dikatakan menggunakan lisannya. Lisannya mengatakan dirinya iman. Wamtala al qalbu bil kufri, tapi hatinya penuh dengan kekafiran. Wad-dhalali dan bil kufri wad-dhalali, dan selain kekafiran juga kesesatan. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul, dulu di zaman Nabi yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada seorang, dulu pernah saya sebut di awal-awal banget, ada seseorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia awalnya punya pengaruh yang besar di salah satu suku di Madinah. Tapi begitu ada Kanjeng Nabi, kemudian semua orang mengikuti Kanjeng Nabi. Pengaruh dia hilang sehingga dia jengkel. Kemudian dia tidak berani melawan, tidak berani mengungkapkan, tapi dia menyembunyikan kebencian. Di dalam dirinya banyak kebencian kepada Kanjeng Nabi, sehingga dia sebenarnya bukan beriman tapi kafir dan sesat, tapi disembunyikan. Meskipun disembunyikan, Kanjeng Nabi tahu, karena dari semua perbuatan-perbuatannya menunjukkan bahwa dia tidak mendukung Islam. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah zaimul munafiqin, penggedenya orang-orang munafik. Zaimul munafiqin itu pembesarnya orang-orang munafik fi asrin nubuwati, di masa kenabian. Wa kana aktsaru ashabi minal yahud, kebanyakan sahabat-sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah kaum Yahudi di Madinah. Wa kanu yadda'unal iman, mereka mengklaim bahwa mereka beriman. Farradallahu alaihim da'awahum, tapi Allah menolak klaim mereka. Mereka mengatakan beriman, tapi Allah tahu hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah menolak klaim bahwa mereka beriman. Allah tahu mereka tidak beriman. Wa annahum fil haqiqah, bahwasannya mereka pada dasarnya, fil haqiqah artinya pada dasarnya, pada kenyataannya, laisu bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Wa in tadhaharu bi, meskipun mereka menunjukkan tanda-tanda keimanan, wala syakka annahum bihadza, tidak diragukan bahwa dengan demikian mereka fi suratil mukhadi'ina lillah, mereka berusaha menipu Allah. Wallahu ya'lamu anhum dzalika, Allah mengetahui tipuan mereka. Fahum asyaddu dararan minal kufar, maka itu mereka dikatakan sebagai jauh lebih berbahaya dibanding orang-orang kafir yang kalau terjadi permasalahan, orang kafir ya langsung melawan gitu, langsung menyerang gitu, langsung ngajak perang. Tapi kalau orang munafik kan tidak. Walahum fil akhirati adzabun alim, dan di hari akhirat, di hari kiamat, di hari akhir mereka akan mendapatkan azab atau siksa yang pedih. Bisa babi kidzbihim,
disebabkan kedustaan mereka fi da'wahumul iman billah wal yaumil akhir, dalam mengklaim keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi mereka seperti diketahui bahwa munafik itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Kemunafikan adalah disembunyikan. Mereka ya di hadapan umum mereka seperti yang lain, mereka beriman, tapi mereka menyembunyikan keimanan itu, menyembunyikan kekafiran di dalam diri mereka. Sewaktu-waktu meletup, bisa menjadi musuh dalam selimut. Wa nadhran liqusuri qulihim, dan mempertimbangkan pendeknya akal mereka. PA ya, PA itu pendek akal. Pendeknya akal mereka, tasawwaru annahum yukhadi'una Allah taala. Tergambar bahwa mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa munazzahun an dzalik, sedangkan kita tahu bahwa Allah maha suci dari tipu daya. Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu secara transparan makhluk-makhluknya. Yang mau menipu ya Allah tahu. Allah tidak mungkin bisa ditipu. Fa innahu la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Wa hadza dalilun, ini adalah sebuah bukti ala annahum lam ya'rifu, bahwa mereka itu enggak ngerti. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu tahu, bahwa Allah itu tidak bisa ditipu. Mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu bahwa mereka enggak bisa menipu Allah. Walau arafuhu la arafu annahu la yukhda. Seandainya mereka tahu bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha terhindar dari tipu daya, sungguh mereka tidak mungkin berani menipu Allah. Walaysa khida'uhum, tipuan mereka itu hanya merupakan illa wibalan alaihim. Tipu daya mereka itu tidak lain hanyalah malapetaka sendiri buat mereka. Mereka menipu Allah dan menipu kaum mukminin, itu hanyalah akan menjadi malapetaka bagi mereka. Wallahu qadirun ala kashfi amrihim lil muslimin. Allah sangat mampu, Allah mempunyai maha kuasa gitu loh. Allah maha kuasa untuk mengungkap kedustaan mereka atas kepada kaum mukminin.